Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, ada sedikit informasi bahwa Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Kecamatan Semboja Barat, Kutai Kartanagara, sekarang memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama adalah Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim, baik laki-laki dan perempuan. Syaratnya adalah anak tersebut ayahnya meninggal dunia dan ibunya tidak menikah lagi. Anak yatim ini kita akan berikan beasiswa di tingkat sekolah SD atau di pesantren namanya tingkat ula. Jadi kalau ada anak yatim yang meninggal ayahnya dan ibunya tidak menikah lagi, kemudian anak tersebut ingin sekolah di pesantren, kami berikan beasiswa untuk tingkat SD atau tingkat ula. Yang kedua, kami memberikan beasiswa untuk anak santri yang keluarganya du'afa atau keluarga yang kurang mampu, dengan dua syarat, yaitu menunjukkan surat ketidakmampuan dari tingkat RT dan lurah. Jadi kalau ada surat tersebut, maka kami siap menerimanya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah anak tersebut tidak terkena kenakalan remaja. Apabila anak tersebut terkena kenakalan remaja seperti sudah pandai merokok, masuk anak geng, anak motor, suka begadang, pacaran, apalagi sampai menggunakan lem dan obat-obatan terlarang, maka kami tidak menerimanya. Nah, apabila ada dua syarat tersebut, keluarganya menunjukkan surat ketidakmampuan dari tingkat RT dan lurah, kemudian anaknya tidak terkena kenakalan remaja, maka kami siap untuk menerima anak tersebut sebagai santri yang mendapatkan beasiswa, yang kami akan memberikan beasiswa dari tingkat SD, SMP dan SMA, ula, wusta dan ulia. Nah, oleh karena itu para jemaah, siapa tahu ada di sekitar warga kita yang termasuk golongan anak yatim dan duafa, maka insya Allah kami siap menerima sebagai anak yang mendapatkan beasiswa di pesantren kami. Kemudian yang kedua, kami insya Allah akan berangkat umrah membawa jamaah di tanggal 14 September insya Allah. Dan penutupan untuk keberangkatan September itu telah kita tutup, tidak lagi terima jamaah. Namun kita akan membuka pendaftaran yang terbaru untuk di bulan Oktober, November dan Desember.
Siapa tahu ada yang kepingin berangkat di bulan Oktober, November, dan Desember dan seterusnya, maka kami buka dari sekarang perjalanan selama 13 atau 14 hari. Dari Balikpapan nilainya adalah 32 juta rupiah. Namun apabila ada jamaah yang kepingin mendapatkan harga spesial dengan hari yang sama, fasilitas akomodasi, transportasi dan hotel yang sama, kita akan memberikan harga spesial dengan harga 27 juta rupiah. Syaratnya adalah hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dilaksanakan tanggal 8 September 2024 hari Ahad di Pondok Pesantren Al-Islam Nurul Anwar. Jadi apabila ada yang hadir di acara peringatan Maulid di pesantren kami kemudian mendaftar, maka hari tersebut kita akan berikan harga spesial dengan harga 27 juta rupiah. Ya, kayaknya tidak ada lagi yang lebih murah. Di Madinah hotelnya Andalus, di Mekah hotelnya adalah Burj Fuad. Di Madinah itu turun dari lobi hotel sudah masuk pelataran Masjid Nabawi, dan di Mekah jarak hotelnya kurang lebih 150 meter sudah sampai di pelataran Masjidil Haram. Ya. Kemudian siapa yang ingin berangkat umrah di bulan Desember, umrah plus Dubai, perjalanan kurang lebih 15 sampai 17 hari, kita juga buka dengan harga 37 juta rupiah. Dan siapa yang kepingin berhaji tahun depan, visanya visa haji asli, bukan visa ziarah, visa haji asli, hotel bintang 4 kita buka harga dengan harga 300 juta rupiah, dan hotel bintang 5 kita buka harga dengan harga 400 juta rupiah. Bintang 5 400 juta, bintang 4 300 juta. DP-nya adalah $4.000, kurang lebih 65 jutaan ya, atau hampir 70 juta. Nah, jadi siapa yang kepingin berhaji tahun depan dengan haji visa haji asli, maka segera mendaftar untuk mengambil porsi. Mungkin seperti itu yang kita bisa sampaikan dulu dalam pengumuman. Kemudian dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah sesuatu yang sangat penting dan kita semuanya pasti akan merasakan, yaitu tentang kematian. Apa yang mesti dilakukan bagi orang-orang yang sudah mendekati kematian, ya ini pada saat seseorang itu sakit keras, yang sakit ini bisa membawa kematian. Nah, bagi kita yang hidup atau bagi orang yang terkena sakit seperti itu, apa yang diperlukan untuk mempersiapkan kepada kematian tadi? Hal-hal yang mesti dilakukan terhadap orang yang sakit parah, artinya sakit yang tidak lagi bisa sembuh, yakni membawa kematian. Nah, yaitu dianjurkan bagi orang yang sakit parah, hendaklah orang tersebut dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini yang sudah mau sakaratul maut nih ya, yang detik-detik terakhir itu disunahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat, yakni kakinya, kedua telapak kaki itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya, yakni kalau kita di Indonesia, di Balikpapan khususnya, kaki ke sebelah barat arah kiblat dan kepala di sebelah timur. Ya, ditelentangkan begitu menghadap ke arah kiblat. Disunahkan seperti itu. Kalau bisa diarahkan ke arah kiblat, diarahkan ke arah kiblat. Kemudian juga kalau seandainya
dia bisa diudukan, maka sebaiknya sebelum meninggal itu detik-detik terakhir diwudukan lebih dahulu. Kalau dia tidak mampu, maka dianjurkan untuk bertayamum atau ditayamumkan. Agar apa? Agar supaya saat dia menghembuskan nafas terakhir, dia meninggal dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu. Nah, maka pentingnya kita kalau seandainya hidup di dunia ini selalu menjaga kesucian kita, yakni dalam keadaan berwudu. Kalau seandainya kita meninggal dalam keadaan berwudu, itu sangat besar fadilahnya. Ya, begitu juga para ulama menganjurkan kalau kita ingin tidur. Nah, tidur ini kan latihan mati kan ya. Tidur ini kan latihan mati. An-naum akhul maut, dikatakan seperti itu. An-naum akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Nah, jadi kalau kita tidur itu latihan untuk mati. Nah, jadi siapa yang banyak tidur berarti dia mendekati kematian. Nah, para ulama menganjurkan kalau kita ingin tidur, maka dianjurkan kita membersihkan badan kita. Ya, membersihkan badan kita. Oleh karena itu dianjurkan kita sikat gigi lebih dahulu. Ya, kemudian kita mandi kalau bisa. Atau kita itu dianjurkan sebaiknya adalah berwudu. Jadi sebelum kita tidur sikat gigi, kemudian kita berwudu. Nah, ini penting sekali karena disebutkan dalam riwayat banyak sekali fadilahnya. Kalau ada orang mau tidur itu sebelum tidur dia berwudu, itu salah satu fadilahnya adalah apabila dia tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan berdoa untuk dia kepada Allah agar Allah selalu mengampuni dosa-dosa orang ini. Jadi selama dia berwudu itu malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dosa orang ini, ampuni dosa orang ini, ampuni dosa orang ini. Dan kalau seandainya dia meninggal dunia pada saat dia tidur, ini pas tidur langsung hilang. Kan banyak ya orang meninggal itu pas tidur langsung menyelajur jarak orang Banjar. Tidur selajur menyelajur meninggal dunia. Itu banyak itu. Banyak sekali. Bahkan salah satu pengurus di pesantren saya, itu dia memang pernah kena penyakit kencing manis ya. Nah, itu kebiasaan dia tidurnya di atas. Tidurnya di atas rumahnya, maksudnya di lotengnya, sedangkan anak istrinya di bawah. Malam hari itu dia tidur di atas seperti biasa, tidak ada satu kecurigaan dari keluarganya karena memang biasa tidur di atas. Nah, tapi sampai subuh, sampai jam 9 jam 10 ini bapaknya ini nggak turun-turun dari loteng di atas. Anak itu kan memikirkan jangan-jangan abah masih tidur ini. Nah, ternyata pas dilihat itu beliau sudah kaku. Karena juga memang kalau kena kencing manis sudah ada ini semut mengurumuni. Ya, karena kan orang kencing manis itu kan darahnya agak manis begitu. Dikerumuni semut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Diperiksa memang langsung menyelajur ke alam baka. Oleh karena itu tidur itu latihan mati. Nah, kita dianjurkan pada saat sebelum kita tidur itu dianjurkan membersih badan, mandikah, dan yang lebih afdal adalah berwudu dan sikat gigi. Itu penting sekali. Dan kalau kita ingin betul-betul memejamkan mata pada saat tidur, tidak ada lagi kegiatan yang lain, kita baca bacaan, baca Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, surah Ikhlas, Al-Ikhlas 3 kali atau 4 kali, Muawwidzatain. Kemudian semuanya itu kita tutup dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Mau ditambahin juga boleh. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ditutup lagi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena Nabi bersabda, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, masuk surga. Nah, para ulama mengatakan sebaiknya kalimat tauhid itu cuma la ilaha illallah. Nah, itu kalimat tauhid. Nah, namun para ulama juga mengajarkan kalau bisa disempurnakan dengan syahadatain tadi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau dia begini saja, la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditutup lagi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Setelah itu diam. Tidak ada lagi bicara sampai kita tertidur. Nah, untuk apa? Latihan. Karena nanti kita sebutkan ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, siapa yang di akhir hayat nanti, di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Nah, siapa tahu pas kita guring tadi, jadi orang Banjar selajur menyelajur ke alam baka, pindah alam langsung. Di akhir hayat kita tadi, di akhir ucapan kita tadi sebelum tidur, itu la ilaha illallah, maka kita pasti masuk surga. Insya Allah. Nah, jadi seperti itu, latihan sebelum kita meninggal tuh. Ya, nah jadi seperti itu ya. Baik, kita kembali. Jadi kalau ada orang yang hendak sakaratul maut, maka hadapkan dia ke arah kiblat, yakni kakinya menuju ke arah kiblat, kemudian kepalanya sebelah timur, ditelentangkan saja begitu, ditelentangkan. Kalau bisa diangkat kepalanya dikit, diangkat. Nah ya, biarkan dia tenang seperti itu, biarkan dia tenang. Kemudian dianjurkan bagi orang yang hidup untuk mentalkinkan orang yang seperti itu, ini pada sakaratul maut, kalimat tauhid tadi. Ya, ditalkinkan. Dan para ulama ada yang mengatakan yang mentalkinkan ini adalah bukan keluarga dekatnya. Artinya bukan keluarga dekat itu bukan keluarga yang mendapatkan warisan. Ya, mungkin bisa umpama gurunya, atau mungkin bisa teman dekatnya. Nah, kenapa tidak dianjurkan bagi ahli warisnya yang mentalkinkan itu? Nah, supaya kata ulama supaya seakan-akan orang yang mentalkinkan ini tidak mengharapkan orang ini cepat mati. Nah, kalau cepat mati kan cepat dapat warisan. Ya, jadi kalau bisa dianjurkan jangan yang mendapatkan ahli waris. Mungkin ibarat kata gurunya atau teman akrabnya atau siapa lah ya. Jadi ajarkan ditalkinkan di telinganya, telinga kanan ke apa lah. La ilaha illallah. Ucapin la ilaha illallah. Kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam. Kita yang hidup ini diam, biarkan dia detik-detik terakhir menghembuskan napasnya sampai dia meninggal dunia. Nah, paham ya maksud saya? Ya. Jadi kalau dia sudah la ilaha illallah cukup, diam sudah. Jangan ditambah la ilaha illallah terus ya, la ilaha dikit. Sudah, biarkan saja dia. La ilaha illallah sudah dia ngucapin la ilaha illallah, tenang dah, diamkan. Ya, sampai dia menghembuskan napas terakhir. Tapi kalau umpama dia ada bicara lagi setelah dia la ilaha illallah umpama, lalu dia minta minum atau apa, nah, ulangi lagi la ilaha illallah. Pernah nggak menghadapi orang meninggal dunia? Siapa yang pernah betul-betul menghadapi? Nah, pernah ya? Nah, saya pernah sekali itu, betul-betul menghadapi itu. Siapa itu? Bapak saya. Jadi waktu betul-betul sudah mau meninggal dunia itu saya betul-betul melihat itu. Begitu caranya orang meninggal dunia.
Itu ruh itu jalan, ibarat kata jalan dari kaki itu. Nah, kaki itu ruh tadi jalan naik ke atas. Ya, makanya itu disebutkan di dalam riwayat Nabi itu kan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa umatnya. Jadi kata Allah taala, wahai Rasulullah, bahasa kitanya nih ya, kalau seandainya umatmu melakukan dosa seumur hidupnya, namun 1 tahun sebelum dia meninggal bertobat dengan taubatan nasuha, 1 tahun nih, maka kata Allah Ta'ala, aku akan terima taubatnya. Setahun. Kata Nabi, Allah 1 tahun itu lama, bisakah dipendekkan waktunya? Kata Allah Ta'ala, akan kupendekkan. Kalau seandainya seumur hidup umatmu itu melakukan dosa, bergelimang dosa yang banyak, namun 1 bulan sebelum dia meninggal dunia dia bertobat, maka akan kuampuni dosanya. Nabi minta keringanan lagi, ya Allah 1 bulan itu lama, siapa tahu dia nanti berbuat dosa lagi, kurangi lagi waktunya. Kata Allah Ta'ala, wahai Rasulullah kekasihku, bahasa kitanya ya, kalau seandainya umatmu itu melakukan perbuatan dosa seumur hidupnya, berbagai macam dosa dia melakukannya, namun 1 minggu sebelum dia meninggal dia bertobat, maka aku terima taubatnya. Kata Nabi, ya Allah masih lama, 1 minggu itu masih lama, siapa tahu dalam 1 minggu itu setelah bertobat dia berbuat dosa lagi. Kata Allah Ta'ala, kalau begitu, apabila ada umatmu melakukan dosa seumur hidupnya, lalu dia melakukan taubat 1 hari sebelum dia meninggal dunia, 1 hari, maka aku akan terima taubatnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya Allah 1 hari itu masih lama, tolong pendekkan lagi waktu taubatnya itu. Kata Allah Ta'ala, baiklah, kalau seandainya ada umatmu melakukan dosa seumur hidupnya, lalu 1 jam nih sebelum dia meninggal dunia dia bertobat, maka aku terima taubatnya. Kata Nabi, ya Allah 1 jam itu masih lama, umat, apalagi nih? Kata Allah Ta'ala, baiklah, kalau seandainya ada umatmu melakukan dosa seumur hidup, melakukan dosa bermacam-macam, namun ketika rohnya masih yugargir. Apa yugargir itu? Nah, bolak-balik di tenggorokan, nah, ya yugargir, ya masih di sini nih, sudah di ujung sini nih. Karena yang saya sebutkan tadi itu, roh itu berjalan. Jadi kalau orang itu meninggal tuh, roh itu naik dia dari ujung jari kaki naik sampai ke mata kaki. Makanya kalau ada orang meninggal tuh dipegang kakinya. Kalau dia masih hangat, belum mati lagi tuh. Tapi kalau di kakinya dipegang dingin, pucat, dingin pucat, dipegang tuh tidak ada rasanya. Berarti rohnya itu sudah naik tuh dia ke mata kaki. Ini bisa cepat, bisa lambat nih roh naik tadi. Nanti kalau dia sampai di mata kaki, jalan lagi tuh roh sampai ke lutut. Nah, terkadang orang itu masih bisa ngomong, cuman kakinya ini mati rasa sudah, aku udah tahu lagi kakiku udah ada rasanya. Pegang tuh. Kalau dia dinginnya dingin pucat, berarti rohnya sudah sampai ke lutut. Nah, kalau sudah sampai di lutut, naik lagi dia sampai ke pusat. Ini masih bertobat nih, kalau orang itu bisa bertobat, masih bisa nih. Nah ya, kemudian naik ke pusat sampai ke dada, nah sampai ke tenggorokan sini. Kata Allah Ta'ala, kalau seandainya umatmu melakukan dosa seumur hidupnya, lalu ruhnya itu nih masih sampai di tenggorokan, dikit lagi nih, detik-detik terakhir, udah lama nih, lalu dia bertobat, ya bertobat kepadaku, mungkin lidahnya tidak bisa mengucap lagi, matanya sudah terbuka begini, karena saking sakitnya roh itu naik tuh. Ya, nih sini. Tapi dia sempat bertobat kepadaku, maka akan kuterima tobatnya itu.
Nabi pada saat itu baru berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Saking sayangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Untuk apa? Agar kita ini selamat sampai masuk ke dalam surga. Nabi itu ya, jadi bedanya Nabi kita dengan orang zaman sekarang, kalau Nabi itu mengharapkan kita semuanya masuk surga. Tapi kalau orang-orang yang jahat mengharapkan musuhnya masuk neraka. Mana ada orang ya suka mengkafir-kafirkan, kafir, syirik, kafir, syirik, kafir, syirik. Datang kepada seorang ulama, katanya, kamu tahu nggak apa bedanya kamu dengan iblis? Ya iblis jelaslah dia masuk neraka. Katanya mirip saja kamu dengan iblis. Loh kenapa katanya? Iblis itu mengharapkan orang lain supaya masuk neraka. Lah kamu mengkafir-kafirkan orang, ya mensyrik-syirikkan orang, berarti kamu tuh mengharapkan orang tadi masuk neraka. Bukan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengharapkan umatnya masuk surga. Nah, itu ada teroris begitu. Kamu apa bedanya dengan iblis? Kalau kamu jadi teroris membunuh orang Islam tuh kamu bunuh, siapa tahu dia mungkin dalam keadaan lagi maksiat, lalu kamu bunuh dia dalam keadaan maksiat tadi, akhirnya mati dalam keadaan maksiat. Nabi tidak seperti itu. Walaupun orang itu melakukan maksiat seumur hidup, di akhir hayatnya yugargir, roh sudah sampai di tenggorokan, lalu dia bertobat, Allah masih menerima tobatnya. Itu doanya Nabi itu, mengharapkan kita semua masuk surga. Kamu membunuh orang-orang Islam, siapa tahu orang Islam tadi mungkin dalam keadaan melakukan maksiat dan sebagainya, kamu bunuh dengan keadaan seperti itu, kasihan dia. Jadi apa bedanya kamu dengan iblis, kata ala kulli hal ya. Jadi kita kembali. Jadi kalau ada orang mau meninggal dunia, ya, maka ditalkinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang yang mau meninggal ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam. Kita yang hidup diam, dia pun juga diam. Biarkan sampai menghembuskan nafas terakhir. Nah kecuali dia ngomong lagi. Kalau dia ngomong, ulangi lagi la ilaha illallah, dia ucapin lagi. Karena orang meninggal itu ya, terkadang ini apa namanya, apa bahasanya, mengerayau. Apa mengerayau bahasa Banjar apa ya? Mengigau. Ya, dia terkadang apa namanya tuh mulutnya tuh nggak karuan. Orang nggak sadar, tepangnya gimana sudah. Mulutnya tuh ngomong sendiri. Nah itu ada pernah orang ditalkinkan mau meninggal dunia, ditalkinkan la ilaha illallah, sekak katanya, sekak la ilaha illallah, sekak katanya, bingung orang yang hidup nih, la ilaha illallah, sekak katanya, bukan ngucapin la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Oh ternyata orang yang mau mati ini waktu masih sehatnya suka main catur, sekak katanya, sekak. Akhirnya apa yang terjadi? Kata malaikat, sekak setel katanya. sekak setel, selesai dia, matinya dalam sekak katanya. Nah itu bahayanya. Matal mar'u ala ma'asya alai. Orang mati itu nanti dia tergantung kehidupannya. Jadi yang mana yang dia lebih cintai ketika hidup, nanti matinya dalam keadaan itu, dalam keadaan seperti itu. Ada orang hidupnya tuh main game aja, main game, itu mati nanti pas main game tuh. Ada orang mati suka main catur aja melulu, mati bisa mati dalam keadaan main catur. Ada orang kehidupannya itu cinta banget dengan apa lagi? Dengan mobil-mobilan, trek-trekan, motor-motoran. Mati itu pada saat trek-trekan. Banyak banget tuh orang mati. Nah, terlalu cinta dengan seperti itu. Jadi orang yang mati itu tergantung kecintaan dia kepada apapun yang waktu dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Orang ketika hidupnya cinta dengan Al-Quran. Al-Quran di tangan itu Al-Quran, mati dalam keadaan baca Quran. Ada orang cinta dengan majelis taklim, hadir majelis taklim. Ada majelis taklim, hadir.
mati dalam keadaan majlis taklim itu. Nah, itu pentingnya itu kita cinta kepada kebaikan selama hidup itu. Nanti pas ketika meninggal dunia mati dalam keadaan seperti itu. Tuh ada di YouTube di mana-mana. Ini ibu-ibu pengajian, ibu-ibu ketua majelis taklim. Dia menghatamkan Quran dengan jamaah. Baca Quran begitu, tiba-tiba sampai akhir hayatnya telah meninggal. Orang lagi baca Quran. Ya Allah, mati yang sangat dirindukan seperti itu. Mati. Ada orang baca Quran, ngaji belagu. Tiba-tiba suaranya tuh sayup-sayup, serak, tek, langsung mati. Banyak di YouTube itu. Mati seperti itu, ya Allah. Kalau kita ini ya bisa mesan nih, matinya model seperti itu kita pesan seperti itu. Orang mati dalam keadaan sujud banyak di Balikpapan ini berapa itu? Ya, pas lagi sholat mati. Ya Allah, itu kalau kita bisa pesan saya juga pun kalau bisa pesan tuh. Ya Allah, kalau bisa saya mati waktu saat sholat di depan Ka'bah, lagi sujud, ya Allah, betul-betul ikhlas kepadamu, betul-betul bertobat kepadamu, sujud di depan Ka'bah, meninggal dunia. Ya Allah, kalau bisa pesan seperti itu. Ya, karena itu akhir hayat itu yang penting. Kalau masih hidup seperti ini biasa saja. Akhir hayat, ya akhir hayat itu yang paling penting. Nah, jadi kembali kita apa tadi itu ditalkinkan la ilaha illallah kepada orang yang mati. Kemudian sebaiknya juga orang yang hidup ketika menghadapi orang meninggal ini ya, untuk menenangkan jiwa raganya, juga menenangkan hati keluarganya yang lagi bersedih, takut ditinggalkan sama orang yang meninggal ini, adalah dianjurkan untuk membacakan surah Yasin. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasai bersumber daripada sahabat yang bernama Ma'qal bin Yasar, beliau berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u mautakum Yasin." Bacakanlah olehmu surah Yasin kepada orang yang mau mati. Mautakum. Di sini ada yang berpendapat mautakum adalah orang yang sudah mau mendekati mati, ada juga orang yang sudah mati, maut. Nah, tapi banyak yang mengatakan ada orang yang sudah mau mendekati kematian. Bacakan Yasin. Nah, makanya kan kita biasanya begitu tuh, ada Yasin di samping orang yang sakit ini. Untuk apa? Untuk memudahkan nafas atau rohnya orang yang meninggal ini supaya cepat keluar. Karena ada orang yang nggak bisa mati. Itu sakit banget tuh. Ini kayak orang tuh terkena mata pancing, ya, atau terkena kena paku kan, nggak bisa dicabut. Nah, naik turun di paku tadi, cabut nggak bisa, dimasukkan nggak bisa, jadi akhirnya bolak balik sakit. Orang yang mati itu pada rohnya naik itu luar biasa sakitnya, naik turun. Kalau kita ngelihat ikan tuh kena pancing ikan, di sini kenanya apalagi sampai tenggorokannya itu masuk mata pancing tadi, itu kita tarik mata pancing itu ikan tadi, ajar orang Banjar tebing calak, saking sakitnya itu ikan. Kita nggak merasakan aja Pak. Orang yang mati lebih sakit daripada mata pancing yang tersangkut di mulutnya ikan itu. Naik turun. Ada orang yang nggak bisa meninggal itu. Ternyata apa? Punya simpanan, bukan simpanan uang, simpanan jimat. Jinnya masih bersarang di situ. Bu untal susuk, tahu susuk kan? Susuk. Susuk emas, susuk intan, susuk macam-macam itu.
Nggak bisa mati. Nggak bisa mati. Entah ada orang yang ngerti, keluarkannya susuknya tadi, dibacanya tak keluar nih emas-emas dari kepalanya, dari mukanya. Ada yang di dahi, ada yang di mata, di hidung, di bibir, di macam-macam. Bahkan ada tuh yang ditaruhnya di alat kelaminnya. Ini pelacur-pelacur. Bersekutu dengan jin. Jadi taruh di intan supaya kelihatan apa kata orang zaman sekarang glowing, mengkilap gitu. Nggak bisa mati. Nah setelah keluar itu intan dari emasnya baru mati dia. Matinya pun ngeri. Itu ngerinya itu tadi. Jadi intinya kalau ada orang mau sakaratul maut itu seperti itu yang kita sebutkan tadi. Dan kita pun sebelum kita mati itu belajar dari sekarang, belajar apa? Belajar meninggal. Bagaimana caranya tadi? Kalau kita mau tidur, ini sebelum kita tidur kita bersihkan badan dulu. Bersihkan badan, sikat gigi, berwudu, memakai pakaian yang tidak bernajis. Memakai pakaian yang tidak pakaian tidur boleh, tapi kalau bisa jangan bernajis. Untuk apa? Supaya kita tadi latihan mati. Nah, sebelum kita memejamkan mata, kita belajar mengucapin La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tutup lagi La ilaha illallah. Diam sudah. Sampai kapan? Sampai kita terpejam mata kita, tidur. Nah, tertidur. Nanti pas kita bangun kita ngucapin lagi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita bangun tuh segar kita. Tapi kalau ada orang tidur nggak bersih-bersih, nggak bersikat gigi, nggak berwudu, itu bangun tidur nggak bisa. Malahan ibarat kata telinganya nggak dengar orang ada, matanya berat banget. Itu biar orang Banjar telinganya dikencingi kucing, dikencingi setan. Nggak bisa dengar dia. Matanya tuh dilem sama melek sama setan, nggak bisa buka mata. Karena tadi tidurnya nggak berkualitas tadi. Nah, jadi belajar kita sebelum meninggal, yaitu pada saat kita mau tidur, kita bebersih badan, berwudu, sikat gigi, memakai pakaian yang suci, pembacaan, dan di akhir sebelum kita memejamkan mata, belajar mengucapkan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tutup lagi dengan kalimat tauhid La ilaha illallah. Baik, mungkin cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita dan memaafkan apabila ada kekurangan tersebut, dan mudah-mudahan Allah menetapkan iman, Islam, ihsan, takwa kita sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepadanya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah di akhir hayat kita nanti. Kita mendapat syafaat Nabi Muhammad kelak di akhirat, masuk surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertetangga dengan beliau di surganya Allah yang kekal abadi. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.